Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kebetulan kita barusan bubar ya. Kita bubar belajar bareng untuk member-member yang gabung di tombol gabung ya. Kebetulan ini baru stop, baru selesai. Makanya saya gunakan waktu untuk buat video ini lagi terkait dengan materi yang kami bahas tadi ya. Nah, oke, di sini saya mungkin akan OP 2 menit ke depan. Saya akan OP 2 menit ke depan. Nah, alasan OP-nya apa, Bang? Di sini seperti yang kita udah bahas tadi ya. Di sini kan ada SNR nih ya. Lebih tepatnya resisten. Nah, teman-teman bisa lihat resisten tuh informasinya kemana, arah harganya kemana, terus konfirmasinya juga kemana. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, Bang, alasan OP-nya 2 menit kenapa, Bang? Karena di sini kita diperhadapkan dengan nih, saya garis nih. Wah, keseret. Diperhadapkan dengan posisi di sebelah ini ada support nih ya. Nah, ini saya tarik, ada support. Nih. Sini ada support. Nah, alasan saya ambil 2 menit karena di sini ya, support yang ini kan supportnya terbilang sempurna nih. Maaf, nggak sempurna ya. Makanya saya yakin dia bakal turun, saya ambil 2 menit. Paling nggak di menit pertama dia ada pantulan, menit kedua pasti tembus. Nah, alhasil di menit pertama aja dia udah tembus nih ke bawah ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu trik buat teman-teman ya, yang untuk semua member TKP termasuk yang baru selesai belajar tadi. Alasan OP 2 menitnya itu karena itu ya, karena kita diperhadapkan dengan support, dan support ini meskipun dia bukan support sempurna, saya akali dengan OP 2 menit. Paling nggak di menit pertama dia nggak bisa tembus, menit kedua dia bisa tembus, tapi ternyata di menit pertama aja dia udah tembus ya. Jadi itu salah satu cara strategi ketika kita mendapat perintah turun tapi di sebelahnya ada support. Jadi kita siasati dengan cara begitu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi mungkin itu OP kita untuk pertama. Nah, terus kita nunggu lagi apabila dia terbentuk resisten atau support ya. Ini harus kita tunggu lagi nih, harus sabar belajar menunggu momen nih. Nah, ini juga termasuk yang dibahas tadi sesuai pertanyaan Bang Oriza. Di sini dia membentuk support nih ya. Karena candle merah diikuti candle hijau. Nah, untuk support kita menunggu kehadiran candle hijau lagi yang mengkonfirmasi. Tapi ternyata setelah candle hijau ini terbentuk candle merah lagi sebelahnya. Makanya di sini menjadi resisten lagi ya. Jadi perintah support di sini untuk naik itu batal. Yang berlaku sekarang adalah resisten, yakni untuk akan terjadinya penurunan ya. Resisten ini kan adalah faktor untuk terjadinya penurunan. Nah, jadi perintah support tadi untuk naik itu batal ya teman-teman ya. Yang berlaku adalah resisten. Dan ini termasuk poin yang dibahas tadi waktu kita belajar bareng tadi ya. Jadi ingat, yang pertama support karena dibatalkan, jadi ini yang namanya pembatalan harga ya. Nah, di sini ternyata lahir lagi candle hijau ya. Di sini terbentuk lagi candle hijau yang ini. Jadi yang pertama tadi terbentuk support dibatalkan oleh resisten, ini batal lagi jadi support ya. Jadi ini pembatalan harga yang dibatalkan ya. Jadi support dibatalkan oleh resisten, resisten dibatalkan oleh support.
Nah, jadi setiap terjadi SNR kita tetap harus menunggu candle konfirmasi ya. Selama dia tidak mengkonfirmasi maka jangan sekali-sekali untuk melakukan OP ya. Kayak gitu. Nah, sekarang terjadi support dan kita lihat apakah akan mengkonfirmasi apa enggak ya. Bisa-bisa batal lagi nih. Oke, di sini kita OP sell ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ke Bang Uriza, waktu kesempatan diberikan oleh binomo untuk OP itu di sini. Ini yang saya maksud. Jadi ini kan hitungan mundur. Nah, jadi sampai di detik 0000 itu batas kita untuk melakukan OP. Jadi ketika terjadi perpindahan candle, jangan buru-buru OP. Ya, kita harus mengambil posisi idealnya dulu ya. Kita ngambil posisi ideal, paling enggak kita resiko untuk terkena sliding itu kecil ya. Wah, kenapa dia malah naik? Kita lihat di sini. Dia nabrak support yang mana nih? Ada nggak? Oh, ini. Dia nabrak support di sini, Bang, ya. Ini. Dia nabrak support yang di sini sehingga dia mantul ke atas. Nah, ini menjadi masukan juga buat teman-teman untuk jangan lalai untuk mengontrol SNR sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah loss karena loss adalah bagian dari trading ya. Ibaratnya seperti yang saya sampaikan tadi di grup, ketika kita trading, nanti di komplain lagi. Ketika kita main di binomo, sebenarnya untuk tanpa ilmunya mungkin kita bisa profit, tapi kebetulan ya. Beda halnya kalau kita main pakai ilmunya. Kalau kita pakai ilmunya, minimal kita bisa mengurangi kekalahan kita kayak gitu ya. Jadi ketika kita tahu basicnya, bukan berarti kita nggak akan loss, nggak akan kalah, nggak seperti itu. Karena tetap untuk ketika kita main ada profit pasti ada lossnya dong ya. Nah, kayak tadi tuh analisanya benar, harusnya turun, tapi kenapa dia malah naik? Seperti yang saya jelaskan tadi sama teman-teman ya. Lahirnya sumbu di sini. Ini kan ada sumbu nih. Nah, itu pertanda bahwa itu area yang pernah didatangi. Sehingganya dia mantul dari situ ya. Jadi jangan salah. Ketika kita mendapatkan perintah turun, apakah harus jadi candle merah? Nggak selalu. Karena ketika dia mendapatkan perintah turun, meskipun kita OP sell, tapi dia nabrak support, pasti kan dia mantul ke atas tuh ya. Jadi nggak selamanya kayak gitu ya. Makanya kita harus jeli, harus tetap melihat, memperhatikan SNR yang terjadi sebelumnya. Nah, oke, kita tunggu lagi ya. Di sini kan terjadi resisten nih ya. Di sini ada resisten. Perhatikan resistennya sempurna apa enggak ya. Dan konfirmasinya kayak mana. Oke, kita tunggu ya. Sambil kita mantau SNR sebelumnya. Oke. Semoga aja dia jadi candle merah dan mengkonfirmasi gitu. Kita tunggu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia jadi candle hijau berarti batal tuh. Resistennya batal. Kita tunggu hasilnya ya. Wah, batal nih. Jadi support lagi nih ya. Oke, OP kita di pertama tadi profit ya, yang kedua tadi loss. Nah, kita lihat nanti di sini. Bang, nanti kita kelamaan nunggunya bang. Untuk nunggu momen ya harus gitu, sabarlah, nggak bisa buru-buru. Kita nggak boleh buru-buru melakukan OP. Oke, kita gedein candlenya.
Oke, kita tunggu. Kita tunggu hasil akhirnya ya teman-teman ya, karena di sini kita diperhadapkan sama SNR sama resisten nih. Kita diperhadapkan sama resisten sini. Hati-hati. Nah, tembus. Tembus nggak nih? Oke. Kita lihat. Kita untuk ambil posisi ideal harusnya tunggu turun dulu nih. Tapi udah terlanjur naik, nggak apa-apa. Kita kontrol ke sebelah. Oke. Cukup 2 kali OP ya. Jangan biasakan untuk OP barbar karena itu bahaya. Nah, alasan OP banyak apa Bang Mul? Nah, udah nyata sih ya. Yang kayak tadi kita pelajari tuh. Ini apa? Support. Ini konfirmasinya kemana? Terus kita di sini harus OP buy apa sell? Jelas kok, yang penting kita tahu basicnya ya. Makanya untuk teman-teman yang udah belajar di tombol gabung tadi, ini perhatikan nih ya. Ini sengaja saya buatkan video buat teman-teman semua ya, bukan hanya untuk yang sudah gabung, yang belum gabung pun nggak masalah. Nah, ini gara-gara mata nggak bisa diajak kompromi nih. Meskipun udah waktunya tidur nggak bisanya melek terus. Ini udah jam 2 lewat ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi. Pokoknya kita nunggunya momen-momen SNR aja. Mungkin ada yang komen, Bang, ini kan lagi uptrend Bang, kenapa nggak OP buy? Ya janganlah. OP buy itu uptrend tuh nggak selamanya kita harus OP buy. Kita kalau ketemu candle-candle koreksi seperti ini kan bahaya nih ya. Memang kalau teman-teman lihat ini lagi naik. Nah, kalau kita selalunya OP buy kena candle koreksi seperti ini kan bahaya juga. Jangan kemakan dengan suara-suara, pokoknya kalau uptrend buy terus, janganlah. Ini risiko juga lah kalau kita tanpa memperhatikan arah harga. Oke, kita tunggu lagi ya. Ini sebenarnya sih kalau untuk analisa tingkat lanjut ya, memang di sini mendukung terbentuknya candle merah di sini nih sebenarnya, tapi ya janganlah, saya nggak mau bahas di sini ya, karena terbentuknya candle merah nih udah jelas informasinya dari mana ya, udah jelas. Bahkan sebenarnya saya bisa OP sell di sini, tapi kan kita komitmen untuk yang kita mau OP adalah SNR ya. Kita lihat aja nanti ketika terbentuk resisten atau support. Nah, hindari juga ya buat teman-teman yang udah belajar SNR tadi, untuk supaya tidak bingung, tidak ragu, hindari SNR yang sumbunya bimbang-bimbang kayak gini. Ya mungkin meskipun yang hijau kelihatan lebih panjang bawah, mending jangan ya. Cari candle-candle yang kayak gini ya, kelihatan sumbunya jelas, bodinya jelas ya. Nah, kenapa saya bilang tadi sebenarnya saya bisa OP sell di sini? Kalau analisa yang satunya ya, ini kita OP sell di sini, ini masih dapat kok ya. Nah, analisanya dari mana ya teman-teman yang TKP yang pasti udah tahu ya. Grup TKP 1 2 3 udah tahu.
Nah, jadi kayak pertanyaan Bang Oriza tadi, pada saat kapan kita bisa menganalisa Bang market-market kayak gimana. Jadi hindari yang market-market kayak gini ya. Market-market yang satu bodinya kecil-kecil kayak gini dengan sumbu-sumbu yang penuh kebimbangan, mending hindari. Terus juga market yang banyak jarum-jarum nerakanya itu hindari ya. Nah, kenapa saya bilang hindari candle-candle bimbang seperti ini? Ya, ini jelas nih ya. Dalam artian pergerakan naik turunnya itu nggak tahu kemana ya. Coba lihat sejak lahirnya candle ini Marubozu ini, botak atas bawah nih, candle banci nih ya. Ini mulai dari situ terjadi kebimbangan ya. Coba lihat candlenya pasti jadi kecil-kecil. Nanti teman-teman perhatikan ketika Marubozu udah mulai banyak hadir, pasti selanjutnya akan hadir candle-candle seperti ini nih. Candle-candle bimbang seperti ini. Karena apa? Mau naik dia nggak mau turun juga ogah. Ya. Jadi ya harus diperhatikan juga ya. Sesuai pertanyaan Bang Oriza tadi, market-market kayak gimana Bang yang harus kita bisa pakai untuk main ya. Kayak begini hindari ya. Kecuali kalau nemu-nemu yang nah kayak gini enak nih ya. Ini kan bodinya besar-besar, sumbunya jelas ya. Tapi selama kalau nemu body candle ini kayak gini, ini hindari juga nih. Sebenarnya sih bisa, cuman kan kita untuk mengurangi resiko nih. Kayak gini nih hindari nih. Ya, hindari. Belajarlah untuk menunggu momen ya. Biasakan menunggu momen yang bagus. Nggak masalah untuk kita menunggu waktunya untuk dapat momen bagus, nggak masalah. Paling nggak analisa kita benar dan bisa yakin profit. Jadi usahakan selalu bersabar menunggu momen ya. Jangan dipaksain. Oke, kita tunggu lagi. Terus tren juga lagi naik. Ini kan rata-rata kalau kita lihat di sini dia naik kuat banget ya. Naiknya kuat banget. Sepotong ini aja kelihatan nih naik. Meskipun di sini turun, ini naik lagi. Sabar-sabar lah ya. Jadi mohon maaf kalau saya bikin video nggak saya jelaskan secara gamblang ya seperti pertanyaan Bang Yuri tadi. Ya mungkin abang sudah tahu lah alasannya kenapa. Sekarang TKP nggak bisa ngejelasin kayak dulu lagi, barbar kayak dulu lagi karena bahaya, rentan keintip sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kita gedein. Ini kok belum nemu momen SNR ya. Sebenarnya saya untuk sesi malam hari sih sudah tadi sebelum kita belajar bareng tadi. Jadi ini hanya untuk penjelasan ke abang-abang tadi yang belajar dengan saya barusan. Di sini bisa OP sell. Nah, sebenarnya bisa OP sell. Tapi tetap kita nunggu momen SNR aja ya. Biar teman-teman lebih tercerahkan lagi apa yang saya jelaskan tadi. Kita tunggu di sini dia membentuk resisten lagi nih di sini. Kalau dijadikan candle merah, di sini jadi resisten ya. Kita lihat. Wah, nggak jadi merah nih.
Wah, nggak jadi nih. Nggak jadi ya. Oke. Rupanya merahnya di sini. Nah, kenapa saya bilang sell tadi? Seharusnya saya bisa OP sell. Nah, ini kan informasinya jelas nih ya. Untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti TKP pasti tahu alasannya nih. Misalnya kita analisa yang ngambil dari sini, ya. Konfirmasinya mana, teman-teman tahu lah ya. Kita lihat mana nih yang ditabrak nih. Jauh. Oke, kita tunggu. Nah, mulai kecil-kecil lagi nih. Hindari nih OP di market kayak gini ya, hindari ya. Nah, ini kalau saya tarik sini setelah konfirmasi, dapat nggak nih? Kita lihat. Nah, biasanya di sini saya ngambil OP 3 menit kan, setelah hadirnya konfirmasi. Dia bisa jadi candle merah nggak nih? Nah, mungkin teman-teman pasti tahu lah informasinya dari mana ya, dari sini ya kan. Konfirmasinya mana Bang Bol, yang ini. Nah, OP 3 menit profit lah kan, tuh kan, profit lah. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang ada di level 1 sobat ngopi TKP, ya perdalam dulu lah latihannya untuk penguasaan basic candlestick. Nanti kalau udah matang di situ baru bisa tuh level 2 ya. Nah, market mulai kecil-kecil lagi nih. Terus juga di momen sekarang ini mungkin saya perlu ingatkan ke teman-teman yang ada di TKP 2 jangan terlalu barbar ya. Itu saya lihat persaingan OP-nya gila-gilaan ya. Ada Bang Diki, Bang Heri sama Bang Cho. Jangan selalu OP barbar lah. Oke, kita lihat ini. Kita OP buy di sini ya. Kita OP buy. Karena di sini terbentuk resisten. Di sini terbentuk resisten. Nah, lihat arah harganya gimana, konfirmasinya gimana ya. Jadi itu alasan saya OP buy di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belajar malam ini sama yang malam kemarin yang membahas tentang basic candlestick. Nah, ini kan caranya jelas kan. Ya, jadi sebenarnya gitu aja sih teman-teman ya. Bang Yudi, Bang Uriza, Bang Mustaqim ya, Bang Daniel yang belajar malam ini, Bang siapa lagi, Bang Kaswan. Nah, profit kan. Nah, saya rasa mudah deh ya. Yang penting kita kuasai basicnya. Ini udah berapa menit nih? Udah lumayan nih ya. Nah, jadi karena berhubung di tempat saya ini udah masuk 2:30 pagi ya. Jadi mungkin saya rasa cukup lah ya untuk praktek yang kita pelajari malam ini ya. Jadi untuk perkembangan untuk yang ditanya-tanya sesuai komitmen dari saya, untuk yang berada di level sobat ngopi, sobat begadang sama sobat curhat TKP, yaitu apa yang menjadi komitmen manfaat daripada tiap level itu
harus benar-benar saya jalankan. Misalnya level 1 bisa ngechat, silahkan ya. Level 2 bisa analisa bareng kayak semalam bisa ya. Level 3 untuk analisa one on one bisa ya. Nanti kita atur waktu, apalagi yang one on one kita komitmen waktunya, misalnya kapan, janjinya kapan, ya oke, boleh ya. Jadi kayak gitu. Jadi oke, mungkin begitu dulu ya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.